warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ida Almadani di Lokalpreneur. Seperti biasa kita akan menghadirkan bintang tamu yang akan menginspirasi kita dan juga akhirnya memotivasi kita untuk terus meneruskan dan berjuang untuk usaha ataupun bisnis kita. Hari ini hadir bersama saya owner dari Dewiza Pizza, ada Kak Dewi. Kak Dewi, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Senang banget nih hari ini kita ketemu bintang tamu yang luar biasa karena kita sudah beberapa kali juga di program ini ketemu gitu ya. Tapi selalu ada inovasi-inovasi terbaru juga gitu ya. Kan artinya kita nih yang sekarang mungkin sedang merintis bisnisnya ataupun usahanya, kepengen tahu banyak dari Kak Dewi apa-apa aja sih tantangan yang sudah dihadapi mulai dari awal membangun bisnis sampai sekarang Dewiza Pizza seperti ini gitu. Kak Dewi boleh cerita dong dari awal dulu gitu ya. Cerita lagi nih cerita lagi gitu ya. Seperti apa sih awal mula membangun bisnis pizza ini? Ya sebenarnya ya balik lagi karena ada kemauan ya, dan itu kan motivasinya udah pernah saya ceritakan bahwa the power of kepepet sebenarnya awalnya. Berawal dari coba-coba di rumah karena pengen untuk anak-anak jadi solusi jajanan sehat dan cukup apa istilahnya cukup terjangkau gitu kan. Awalnya itulah intinya. Akhirnya pada saat COVID, titik baliknya di situ. Titik baliknya di COVID, pada saat penghasilan suami juga ngedrop, jadi kami harus fokus nih. Nah fokusnya nekat dong gitu kan. Coba bagaimana cara pizza ini bisa terdistribusi dengan baik lah. Nah jadi ya itu awalnya untuk tetap running hidup karena memang itu ada ujiannya ya gitu ya. Kita harus sanggup bisa bertahan waktu itu karena pandemi gitu. Tapi kalau di pendapatnya Kak Dewi gitu ya, seberapa penting sih sebenarnya kita membangun sebuah bisnis gitu ya, apalagi nih perempuan gitu ya, untuk ya karena kan sekarang mungkin banyak orang nggak tahu harus ngapain gitu, nggak tahu harus memulainya gimana. Keinginan mungkin ada, ide mungkin ada, tapi memulainya itu gimana gitu. Sebenarnya kalau mulai ada sebagian orang yang berpikir mulai aja dulu. Benar, itu mulai aja dulu dari circle terkecil. Nah sebenarnya bisnis itu dibilang akan berjalan apabila memang ada repeat order. Contoh nih, pengalaman biasanya kan kita pertama kali mulai pasti kan kerabat dekat dulu nih yang beli. Nah mereka akan kasih respon, oh enak gitu, bener nggak nih enak. Kalau memang bener enak, dia akan merekomendasi. Dan orang yang direkomendasi itu balik, berarti bisnisnya udah mulai ada cikal bakal running. Itu pede aja. Nah cuma pada saat pengen penjualannya itu bagus, itu butuh proses dong. Ya ada prosesnya. Nah mungkin kalau awal-awal kita kan nggak mungkin lah langsung libatkan tim marketing apa segala macam, itu kan terlalu effort ya. Apalagi kebanyakan kan wanita-wanita sekarang kan nyoba dulu lah kecil-kecilan, nggak berani nih ngabisin tabungan buat invest besar-besaran. Ini sih masalah modal ya mungkin sekarang kayaknya aduh takutnya nanti modalnya nggak cukup, atau bisa nggak dengan modal segini dimulai usahanya karena tadi kan kayak dia bilang mulai aja dulu dari kecil-kecil, tapi mungkin nggak berani karena modalnya tadi juga salah satunya. Nah sekarang balik, sebenarnya modal utama dalam bisnis itu pengalaman Dewi ya. Motivasi di diri kita sih, sebagaimana kita yakin dengan bisnis kita, dan gitu ya target kita, goals. Jadi bisnis itu harus punya goals walaupun berawal dari yang kecil. Contoh nih, yang penting nih jalan dulu nih, tutup operasional, yang penting repeat ordernya kebangun nih. Sambil kita bangun relasi dari teman ke teman. Jadi istilahnya bangun trust konsumen lah awalnya. Trust konsumen tuh nggak perlu harus yang luas dulu, circle aja dulu. Circle aja dulu. Di ring satu dulu gitu ya. Keluarga terdekat, teman-teman, baru. Satu hal konsisten. Nah itu yang paling penting. Misal kan nggak mungkin tuh kita misalnya baru-baru buka usaha langsung tiap hari tuh ada orderan. Nah itu kendala juga tuh biasanya. Biasanya 3 hari baru ada lagi. Nah bahannya gimana? Nah itu tantangan sih sebenarnya, dan saya ngalamin juga dulu. Akhirnya apa? Bagaimana mensiasatinya? Ya wes, setiap ada orderan terima aja dulu. Perkara kapan siapnya kita bisa ngobrol. Boleh nggak nih siapnya sore? Nah gitu. Dan orang kalau tahu kita pemula, kita masih di rumah, mereka akan mengerti. Gitu. Yang penting sih sebenarnya kayaknya komunikasi itu juga harus dibangun begitu ya, supaya customer kita tuh nggak kecewa di awal. Benar. Jadi kalau ada kalanya kan orang, maaf memang kita sebagai ibu terutama mau bangun bisnis, nah itu kendala lagi, apalagi punya balita, tapi kayaknya aku butuh nih ada income tambahan selain dari gaji suami misalnya, kan banyak tuh ibu-ibu dan dia punya kapasitas, dia bisa masak, dia bisa buat kue. Tapi gimana nih waktu nggak ada, sering kadang kendalanya gitu. Nggak berani lah modalnya nih gitu kan, emang ada yang beli, gitu kan.
Kalau kitanya nggak yakin, gimana customer mau yakin? Mhm. Nah, jadi yakin, punya visi yang besar aja, jalanin aja pelan-pelan. Oke, jadi waktu itu Kak Dewi di awal dengan modal berapa sih memulainya begitu? Karena kan ya optimis karena tadi keluarga bilang ini enak gitu kan, Iya. kemudian dicoba Ya begitu. dengan bahan yang ada di rumah, ada Yang ada di mixer rumah dulu. sebiji, ada oven sebiji, ya kan. Pokoknya dengan alat rumah tangga produksi. Nah, pada saat sudah mulai permintaan udah mulai banyak, nah itu baru berani tuh ngeluarin dari tabungan, invest di oven lagi, gitu, invest di mixer lagi, gitu kan. Bahan baku tuh masih beli eceran. Justru malah pada saat di awal-awal itu untungnya tipis sekali, karena kenapa kita belanjanya kan masih di pasar. Iya, iya, Bukan iya. belanja langsung Yang udah di grosiran yang banyak vendor. tuh, Ha, oke. kita nggak ada ikatan mana mau vendor, kita baru mulai gitu Iya. kan. Walaupun kita punya uang misalnya Oke. gitu kan. Dan itu bunuh diri sih sebenarnya. Langsung stok misalnya Iya. tepung sampai 10 kilo itu kan Iya, bunuh diri betul. namanya. Nah, jadi memang kesannya kayaknya awal-awal waktu mulai itu sedikit kali untungnya. Tapi kalau memang visi kita kuat, nggak apa-apa, yang penting muter dulu nih barang. Kalau saya mikirnya dulu gitu. Nggak tahu Jadi ya, bukan mikir untung di awal dulu gitu ya. Ini agak susah kita kalau orientasi bisnis di awal itu untung untung dulu. dulu. Oke. Nggak akan sustain itu bisnis. Tapi kalau kita mikirnya bagaimana produk ini kuat secara di benak konsumen, habis itu mereka memang trust sama kita, nah itu istilahnya everlasting. Oke, mungkin awal-awal dia belanjanya, mungkin bulan ini dia belanja, mungkin bulan depan lagi. Bangun ada istilah 10 orang dulu yang begitu. Ya. Dari 10 orang itu kan akan Berkembang lagi gitu ya. berkembang lagi gitu kan. Yang penting kitanya yang harus sabar. Pada saat 10 berarti prepare kita seperti apa. Artinya yang konsisten itu juga harus benar-benar konsisten, karena kan kalau misalnya dari kuliner seperti ini, dari rasa itu harus tetap Iya, terjaga benar, gitu ya. itu Untuk penting. tadi customer repeat order Iya, gitu kan. iya. Jangan begitu repeat kok rasanya udah beda Udah dari yang beda. kemarin gitu. Ini kan Nah, itu dia. Jadi kadang kalau orang kuliner ini sering mengabaikan gramasi, resep, SOP apa segala macam. Kadang-kadang yang penting inilah apa istilahnya, yang penting pakai feeling nih kalau masak, sering kan Iya, gitu, iya, pakai betul. feeling. Apapun masakannya, kalau memang mau dibisniskan gramasi itu harga mati. Kita harus ada SOP. Mau buat soto nih misalnya, sotonya enak bener, kali ini bener enak. Buat lagi belum tentu Belum sama. tentu, iya Ternyata ladanya kelebihan dikit, Iya. ketumbarnya kelebihan dikit misalnya. Tapi kalau itu udah tergramasi, walaupun ada pergeseran rasa, itu Iya. nggak akan signifikan dan orang awam juga nggak akan detail tahu. Iya. Paling bagi yang udah sering-sering makan aja, misalnya kan ada kadang istilahnya, ada kan kita kadang beli gula itu kadang manis sekali gulanya, Iya. ada kalanya gulanya agak basah jadi agak hambar gitu kan, tapi gramasinya tetap ada, Oke. jadi nggak terlalu signifikan juga perubahannya. Nah kalau untuk bisnis, SOP itu harga mati walaupun kita bisnis kecil. Jadi dibuat SOP-nya gitu Iya. ya. Jadi ketika udah ada repeat order tuh udah benar-benar aman Dari karena sama awal dengan yang pertama gitu. dari awal SOP produk itu penting, SOP produk, SOP tentang proses pembuatan. Walaupun kita masih sendiri nih. Ya walaupun masih ngerjain sendiri Iya. gitu. Karena kebanyakan mungkin orang yang sedang merintis usaha itu mikirnya, oh nanti lah bangun SOP-nya tuh nanti waktu udah ada karyawan, Iya. memanage semuanya itu Enggak. waktu udah rame, bukan waktu mulai dari Malah diri justru sendiri kalau itu. kita nggak bangun SOP dari yang kita kerjain sendiri, sistemnya bakal ngaco nanti. Dan gitu istilahnya kita pada saat kita udah hire karyawan, kita nggak tahu nih mau mengedukasi dia seperti apa. Makanya ada kalanya, ih Kak Dewi Bu, misalnya, ih si A buat sama si ini buat kok beda. Karena kenapa SOP itu? Oke. Jadi Nah. waktu itu Kak Dewi tuh butuh waktu berapa lama sih ya untuk bisa akhirnya punya customer yang memang udah repeat order dan akhirnya berkembang banyak customernya. Berapa lama ya? Saya mulainya itu mulai dari lingkaran satu itu 2018. 2018 itu Palu Gada nih namanya. Ibaratnya, wih pizza ada, brownies ada, ini ada, itu ada, risol Oke, ada, oke. semuanya tuh Palu Gada. Berarti dari awal bukan hanya menawarkan pizza aja, Iya. tapi memang karena Kak Dewi punya skill memasak begitu ya, jadi suka makan. suka makan. Suka makan jadi belajar masak. Tapi bisa bikin gitu ya? Bisa bikin. Oke. Jadi ibaratnya dulu Palu Gada dulu nih. Oh, oke. Sehingga dapat Palu Gada itu tujuannya kalau kita baru-baru mulai ini apa? Uang masuk terus putarannya, sehingga kita tersaring nih konsumen. Ternyata penjualan yang lebih bagus itu yang mana? Yang mana? Oke. Satu, penjualan lebih bagus yang mana? Yang kedua,
yang kira-kira terhandle dengan baik yang mana, Oh, yang oke. istilahnya standarisasinya itu mudah. Oke, jadi itu jadi riset juga Jadi gitu riset, ya. Oke. jadi apa istilah itulah ada, oh ternyata ini nih, oh mulai mengerucut. Oh ternyata kita fokus di sini aja. Nah itu masih di rumah tuh 2018. Pada saat COVID, karena kan kami kebetulan rumah dulu kan agak jauh ya, dan memang agak perjuangan sih. Dulu saya berdua dengan suami memang mulai usaha ini. Dulu, Suami dulu yang daerah mana tinggalnya Kak? di Cade, Di Cade, oke. Nggak bayangkan, jauh dari kota ya. ya. Sedangkan apa bisa penikmat makanan-makanan jajanan seperti ini kan di kota ya. Iya. Dan pada tahun 2018 2019 kebayang lah, belum kayak sekarang Cade belum seramai sekarang Iya, gitu. betul. Kebayang Masih, kan? masih Nah, sepi lah di sana ya, ya. orang tetangga saya aja masih tambak gitu ya. Sekarang udah rame banget. Ya, sekarang udah rame. Jadi pada saat saya lagi produksi itu, suami yang ngantar, subsidi ongkir. Oh, oke. Daerah Darussalam dan Prada gratis ongkir pada masa itu. Karena kenapa, yang kita bangun basis konsumen, orang ngerasa dulu. Iya, iya. Makanya saya bilang kecil kali itu untungnya, dan alhamdulillahnya suami support ya. Dia mau nganter sampai warnanya biru dongker, bukan putih lagi. Orangnya putih tapi jadi biru dongker karena nganter-nganter Iya, gitu. karena jalan terus ya. Aduh. Karena jalan terus dia belanja apa segala macam gitu kan. Nah itu kami punya, karena kami punya visi. Nah itu jadi kalau kita punya visi, kita punya goals, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Jadi support system itu juga perlu dibangun begitu Iya, ya, dari support system. terutama dari pasangan begitu Iya. yang mendukung kita di awal sampai Ada ya sampai kita, tapi kan ada kalanya juga kan nggak semua pasangan punya waktu ya. Iya. Tapi setidaknya pada saat misalnya minimal support lah pasangan. Misalnya dia diizinkan apa, bagaimana teknis di dalam internal rumah tangga itu bagaimana, yang penting support itu kan tidak harus terlibat. ya betul betul. Tidak harus terlibat, Iya. tapi support itu memang penting gitu. Nah itu jadi pengalaman saya dulu, ya semuanya dilakonin sendiri dulu sehingga detailnya bisa tahu bagaimana. Malah pada saat COVID itulah titik baliknya. Orang butuh produk-produk homemade. Iya. Karena di situ memang tantangan kesehatan ya. Iya. Waktu itu ada ancaman kesehatan, jadi banyak yang nyari makanan sehat juga. Benar. Iya. Nah di situ. Jadi pada saat permintaannya udah mulai bertumbuh, belum banyak ya. Saya bilang mulai bertumbuh. Mulai bertumbuh. Kami udah lihat nih petanya. Nah kebetulan dari dulu awal saya dan suami itu ada namanya daftar basis konsumen. Jadi dari konsumen awal tuh kami punya tuh datanya. Oh, oke. Nah itu mungkin hal yang bisa dipelajari ya sama teman-teman yang baru mau mulai ya. Iya, Tujuannya dicatat apa? ini penting ya kayaknya, kadang kita lupa gitu ya. Iya. Ketika kita udah mulai tumbuh, kita lupa sama customer kita yang di awal itu. Iya. Oke. Jadi di situ kita bisa memeta kan, memeta. Oh ternyata customer kita bang banyak di daerah ini nih. Nah gitu, sehingga kita bisa memetakan di mana nih lokasi yang tepat untuk kita membuka suatu gerai atau apalah. Nah itu peta namanya. Memang pada saat belum bertumbuh itu yang kita lihat, oh nih, oh jadi untuk efektivitas bang, kami butuh nih efektivitas untuk belanja, untuk nganter, akses Gojek pun mudah gitu kan. Akhirnya kami memutuskanlah untuk pindah di Kampung Laksana. Pada saat itu memang harga tokonya terjangkau. Oke. Dan itu kita juga nggak perlu yang terlalu besar karena kan orang belum mau dine in tuh pada saat kami pindah tuh COVID. Iya, iya. Jadi kami bagaimana cara orang mudah take away, orang mudah untuk di Gojek. Terjangkau. Kalau di Iya. tengah-tengah kan di Kampung Iya, Laksana iya, tuh kan betul. terjangkau Iya. gitu dengan target market kami. Itu yang kami lakukan. Oke. Pertanyaannya, running bisnisnya, untung nanti dulu. Oh, oke, di situ belum untung ya berarti. Untungnya Bisa mungkin dibilang, untungnya ya untuk muter aja dulu. untuk muter. Muter aja dulu, Kemudian yang nambah investasi tadi seperti alat-alat dan sebagainya. Alat pasti kita tambah karena kita udah pindahkan, sewa toko, alat, karyawan juga udah mulai hire walaupun cuma 2 orang kan perlu digaji gitu kan. Nah tapi masalah untung berlebih enggak dulu, malah make lagi nih tabungan gitu. Nah make lagi tabungan, ada pinjaman dulu namanya KUR ya, kredit usaha rakyat. Nah itu sangat membantu sekali. Oke. Jujur kalau memang kita istilahnya benar, bisnisnya benar, mereka pun bunganya sangat kecil sekali, terjangkau. KUR itu memang saya pribadi tumbuh bersama Sudah KUR. merasakan ya. Sudah merasakan, tapi kita yang manfaatnya. konsisten ya, maksudnya yang betul-betul kita bisa mempertanggungjawabkan pengajuan kita gitu. Dan kami nggak kalap. Pada saat pengajuan pertama itu benar bertahap gitu, sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita butuhnya 10 juta, mintanya 50 50 juta. juta gitu ya. Itu udah gitu nutupnya bingung gitu kan. Itu tadi yang penting researchnya itu tadi. Research. Makanya kita tahu akhirnya berapa sih sebenarnya kebutuhan kita untuk mensupport bisnis gitu kan. Dan target, misalnya oh kita nih pindah ke sini, targetnya apa? Oh targetnya mudah orang untuk akses take away sama mudah orang untuk delivery.
berarti alat yang kita butuhkan apa, kapasitas produksi maksimal berapa. Nah itu kita harus tahu. Jadi kalau kita udah tahu kapasitas produksi maksimal sekian, berarti kapasitas oven yang kita perlu sekian, jadi terukur semua. Sehingga pihak perbankan pun pada saat kita presentasi dia ya, oh iya, paham ya. Jadi yakin mereka iya, ya. jadi tidak ada, makanya kadang ada kalanya orang bilang pencairan kurs susah, si pelaku bisnis paham nggak dengan bisnis yang akan dia kembangkan dengan dana itu gitu. Nggak perlu hebat-hebat kali, yang kita tahu, oh ini dari 500.000 mau naikkan omset 1 juta, perlu penambahan ada apa lagi nih. Nah itu kan terukur semua gitu kan. Nah pada kapan kita mau ekspansi lagi, jangan gara-gara kita udah satu momen kita udah terkenal, oh sibuk mau buka cabang misalnya gitu kan. Ya nggak usah dulu, ukur dulu, ini step by step nih, ini kalau naikin kapasitas produksi sekian, target marketnya sekian, artinya prepare dari kita apa, berapa karyawan yang perlu kita tambah, itu research lagi. Ya, jadi memang harus sering-sering research gitu ya, supaya tahu apa sih sebenarnya dibutuhkan oleh bisnis kita. Iya. Nah, jadi kalau tadi Kak Dewi bilang udah punya gerai pun itu belum untung juga gitu ya. Belum. Kita tuh bisa di tahap untung itu di di fase berapa sih gitu, atau di tahun keberapa sih sebenarnya kita bisa? Normalnya kalau memang kita konsisten ya, ini yang normal. Ada yang lebih cepat mungkin. Kalau saya pribadi ngerasakan di 3 tahun. Di 3 tahun baru ada udah bisa istilahnya adalah bisa mereward diri gitu kan. Jadi kan kalau anak-anak muda sekarang apa istilahnya, kalau udah capek dapat orderan banyak sedikit self reward gitu kan. Betul. Perlu sih, cuma self reward itu yang terukur lah, jangan terlalu Artinya mentang-mentang kita juga harus sabar ya sebenarnya menjalani bisnis. Kan kalau kita merujuk dengan apa yang terjadi sekarang gitu ya, anak-anak Gen Z lah terutama gitu, mereka punya ide banyak, kreatifnya tuh luar biasa gitu. Tapi mungkin satu yang yang nggak ada di mereka, rasa sabar. Karena segalanya instan ya sekarang. Iya, instan. Pengennya instan, cepet dapat untung gede gitu kan. Apalagi sekarang kan, maksudnya maaf cakap kita bilang kan, sosial media juga membantu ya memboosting penjualan. Apakah itu jualan di TikTok Shop, jualan di Shopee, segala macam apa istilahnya tuh ya begitulah kan. Sehingga mereka kan udah berorientasi cuma ngali-kali nih, ini untung 1.000 kali 1.000 kita dapat sekian nih. Jalannya belum ya, memulai stepnya itu belum gitu ya. Dan tapi udah istilahnya ini gimana nih produksinya, gimana nih istilahnya kayak mana nih kita biar bisa jaga kualitas, gimana nih biar sampai ke tangan konsumennya benar, gimana nih kalau misalnya gini-gini, itu mereka nanti dulu tuh. Yang penting running dulu, untung dulu. Nah itu kalau punya mental kayak gitu sih bagus, cuma harus diseimbangkan dengan ya itu tadi, tetap harus step by step lah. Kalau memang mau cepat ya berarti harus melibatkan orang-orang yang lebih pintar, alat-alat yang lebih bagus gitu kan. Nah gitu aja sih. Jadi Dewiza ini 3 tahun baru udah merasakan, wah ini udah untung lah ya. Udah boleh lah. Udah boleh lah gitu kan. Nah tapi pasti ada tantangan yang dihadapin di setiap fase ataupun step-step yang dilewatin. Nah apa aja sih tantangan yang dihadapin oleh biasanya pada saat kita ya itulah bangun SDM ya, gimana internal kita, sistem juga berubah semakin kita naikkan sistem, oh ternyata evaluasinya oh ternyata begini gitu, di sistem sih sebenarnya. Udah gitu penyesuaian pada saat penambahan alat, ya macam-macam sih itu tantangannya. Udah gitu belum lagi semakin banyak konsumen kan semakin banyak, kan nggak semua orang kita paksa untuk suka dengan kita. Betul. Ya, jadi kritik dan saran bagaimana kita menanggapinya, bagaimana menanggapi konsumen dengan yang salah paham dengan produk kita gitu kan. Nah, itu udah kejadian juga ya. Udah. Ya, jadi udah ini ada cerita lucu nih. Cerita lucu kebetulan ada bule nih datang gitu kan. Kan harga pizza kita tuh kan bervariasi. Jadi kalau memang mau yang betul-betul kejunya banyak, toppingnya banyak, itu ada pilihannya. Kalau yang memang harganya so-so kan ya sesuai lah gitu kan. Jadi dia kebetulan mesen yang biasa gitu. Dia mesen yang biasa, di-serve dong gitu kan. Langsung dia yang komen, pizza is not like this kata dia gitu ya. Terus kan jadi gimana? Dia kan ngebayangin kan pizza di negara dia tuh dengan keju yang melimpah. Sedangkan kan Dewiza Pizza ini kan berawal dari bagaimana menjembatani tetap orang bisa makan pizza dengan harga yang terjangkau. Dan kami juga pasti sesuaikan dengan lidahnya masyarakat di sini. Lidahnya masyarakat di sini dan sesuai dengan budget lah. Gitu. Kalau memang mau yang benar-benar seperti yang standarnya pizza, ya ada. Kosnya lebih besar lagi gitu ya. Kosnya lebih besar lagi gitu. Jadi istilahnya kan
ada tuh ininya. Jadi kebetulan dia kejebak di pesanan yang harganya yang biasa gitu kan. Tapi jadi pelajaran bagi kami. Oh, ternyata begini ya. Nah, akhirnya kami merevisi menu tuh. Nah, jadi istilahnya kalau merevisi menu baru diklasifikasi gitu. Itu kan istilahnya kan dari konsumen juga kita belajar. Sehingga pada saat konsumennya inginkan komunikasi antara waiters dan konsumen juga harus bagus, sehingga mereka dapat yang mereka mau gitu. Dari itu jadi kami nggak kecewa gitu ya. Jadi kami edukasi juga konsumen waiters untuk sampaikan mereka untuk makan berapa orang, mau pizza yang seperti apa gitu. Karena kan menu-menu itu nggak kayak Kak Dewi bilang tadi, nggak semua orang paham dengan menu yang kita terahkan di situ gitu. Jadi waiters ini penting sekali ya untuk memberikan informasi yang jelas ke customer-nya. Jadi saya ya itulah paling kayak evaluasi seperti itu kita perlu gitu kan. Nah, ada kalanya gara-gara begitu kita jadi evaluasi juga produk. Oh, ternyata coba kita launching produk. Nah, ini nih salah satunya produk kita yang kita keluarin, Amazing Cheese. Ini produk baru kita gitu. Amazing Cheese. Istilahnya dengan topping yang sama, cuma dengan keju yang jauh lebih melimpah. Nah, tentunya juga disesuaikan. Ini pengalaman dari si Om Bule tadi atau dari si kakak bule. Kakak bule bukan Om. Kakak bule. Dari si kakak bule. Tapi ya jadi itu jadi pelajaran gitu. Jadi nggak semuanya kritik itu kita nanggapi dengan negatif. Oh, ternyata bisa jadi segmen produksi baru nih. Jadi solusi, dan ternyata pada saat kami launching Amazing Cheese ini, alhamdulillah. Jadi kritik saran itu rupanya juga jadi jadi alat kita untuk bisa terus bertumbuh gitu ya. Karena kan dari situ kita baru ada variasi-variasi baru yang bisa kita ciptakan gitu ya. Jadi penting banget kayaknya ya teman-teman lokalpreneur, bahwa apapun yang kita lakukan itu harus by riset, terus kemudian harus terima feedback dari banyak orang. Apapun keadaannya being positif. Maaf cakap, kalaupun misalnya teman-teman mungkin pelaku lokalpreneur ya, sering ngerasain kayak dikhianati nih sama karyawan atau apa. Ya wes gitu, kita udah ini udah salah nih, benar misalnya gitu kan. Evaluasi ke diri lagi. Kalau harus ada introspeksi diri gitu ya. Nggak selalu harus merasa yang paling benar ya. Udah kenapa nih konsumennya komplain, kenapa misalnya gitu. Ukur lagi diri, benar nggak sepenuhnya salah mereka, atau memang mungkin ada kinerja kita yang kurang. Nah, jadi kalau kita selalu wise dengan itu, kita selalu berdamai dengan keadaan. Malah biasanya kalau kita berdamai dengan keadaan, ada aja inspirasi-inspirasi baru. Namanya bisnis nggak mungkin nggak ada tantangan, dan kita nggak bisa memaksa semua orang untuk suka dengan kita kan gitu. Ya, benar. Tapi bagaimana kita menjembatani itu jadi obat juga ke kita, jangan juga stres gara-gara komplain. Jadi kita harus menciptakan diri yang terbuka lah gitu ya, dengan apapun yang feedback dari orang gitu, kita bisa terima dengan baik. Lebih gitu. Positif aja sih sebenarnya. Lebih positif ya. Kak Dewi, jadi di tahun keberapa tuh udah punya karyawan gitu? Kalau sekarang udah berapa banyak? Sekarang 8. 8. Berarti di tahun ketiga itu udah mulai ada karyawan atau di memang? Tahun kami kan dari Kampung Laksana itu, karena kami ngelihat ada permintaan dine in, pertumbuhan konsumen juga udah bagus, makanya kami sekarang di Batoh. Udah pindah ke Batoh itu karena ada pertumbuhan dari konsumen juga yang mau dine in apa segala macam. Disitulah baru kami buka, ada divisi waiters, ada divisi kitchen. Jadi 8 karyawan itu dibagi di 2 divisi itu, dan sistemnya rolling shift. Jadi sekarang itu Kak Dewi udah bisa melepaskan mereka. Belum. Atau memang tetap harus fokus juga? Masih harus, sementara kebetulan saat ini lagi evaluasi internal ya. Jadi masih udah hampir setahun terakhir saya nggak lepas dapur. Karena istilahnya lagi develop produk-produk juga, jadi masih saya kontrol lah. Karena produk juga harus kita, kan nggak mungkin kita nggak berkembang ya. Pengen nambah ini nambah itu gitu kan. Oh, tambah varian ini lagi develop terus gitu ya. Karena kan sekarang zamannya memang cepet banget gitu ya. Harus ada inovasi baru gitu ya. Dan konsumen juga pasti nanya, Kak, promo apa lagi nih gitu. Kak, promo apa lagi nih gitu-gitulah. Jadi memang perlu banget itu ya. Kalau untuk sekarang kita kan ini udah inovasi juga terus ya, dari yang awal hanya pizza, akhirnya tuh kan pizza aja ya, dari banyak yang tadi palu gada itu gitu kan, akhirnya ke pizza dan turunannya. Jadi yang kita punya berapa varian awalnya itu? Pertama kan cuma pizza, cuma dengan 2 topping tuh. Nah, sekarang udah ada 10. Sudah ada 10 varian rasa. Terus ininya juga ada yang jenis Turkis. Ada gitu, kita juga ada pasta sekarang.
terus roti-rotian. Nah ini satu hal lagi yang jadi pembelajaran saya juga selama menjalankan usaha, bagaimana bahan baku itu tidak terlalu banyak tapi dia bisa mengkreasikan beberapa produk. Nah itu efisiensi sih sebenarnya. Efisiensi gitu ya. Dan waste-nya juga kurang gitu. Dan itu sangat membantu sekali kalau dalam bisnis. Bagaimana kita kreatif, nggak ada bahan yang terbuang. Gitu. Tapi Kak, ini kan kalau bicara soal pizza itu kan ya kalau bisa dibilang ini makanan yang ya kalau dari harganya ya yang relatif inilah gitu ya. Itu untuk menjaga itu ya supaya customer ini ya, karena kan menarik customer pasti terus-terusan dilakukan begitu ya, supaya ini tetap terjangkau oleh banyak orang, karena ini kan makanan yang nggak murah sih bisa dibilang gitu, karena pakai cheese kan juga bahan nggak bisa bakunya juga sembarangan mahal. Kan kalau udah cheese yang udah nggak enak udah tahu kan, kan orang kan udah paham itu juga. Nah itu gimana tuh Dewiza menjaga itu? Jadi kami era master of bundling product. Jadi kami suka tuh jual biar istilahnya apa ya, kalau dalam bisnis itu kalah di tomat untung di cabai gitu. Jadi penjualan bundling, itu menjadi salah satu solusi dalam penjualan sehingga konsumen puas dengan mereka yang dapat, tapi kami juga nggak terlalu berat dalam biaya produksinya gitu. Jadi strateginya dalam bundling produk kayak gitu. Jadi ada pakai paket-paket gitu ya. Paket ini paket A ada dapat ini aja gitu. Dan itu juga kayaknya punya jadi kesempatan customer untuk mencoba yang tadinya mungkin mau coba pizza ini aja lah gitu ya. Karena ada paket ini ternyata ternyata ada cream soupnya juga, ternyata ada pastanya juga dan gitu. Mereka jadi tahu ya rasanya. Terus kalau strategi harga sih sebenarnya kebetulan karena mungkin kami memang produksinya dari saus kejunya Dewi buat sendiri, terus roti pizzanya juga kita buat sendiri, itu juga membantu sih meredusir biaya produksi sehingga kita bisa tetap jual dengan harga yang cukup terjangkau lah saya rasa. Cuma lebih dari tenaga aja ya? Iya, lebih dari tenaga, ada gitu istilahnya stok-stoknya, semuanya kita homemade memang kan. Kalau dari bahan baku kita dari Aceh semuanya, Banda Aceh semuanya? Ada yang dari impor ya, dari Medan, beberapa kita ikat vendor di Medan untuk supply kayak keju, susu, butter. Nah, itu kan bahan-bahan yang agak, kalau di sini kan pricey ya, makanya kita ikat vendor yang dari sana. Dari Medan? Iya, dari Medan. Hari ini Kak Dewi ada bawa varian baru ya? Ini yang amazing cheese sebenarnya bukan varian baru. Bukan dibilang varian baru cuma spesialnya itu di cheese-nya memang. Kita coba review ya, kita lihat ya. Seperti apa sih? Ini yang amazing cheese karena tadi dari pengalaman kakak bule datang. Kok ini kejunya dikit gitu ya? Kok kejunya dikit. Padahal kayak tadi dibilang bahan bakunya juga pricey, tapi harganya yang dia pilih kan harga yang murah. Nah kalau seperti ini kan udah kita tambah memang kejunya, apa segala macamnya gitu kan, dengan harga yang disesuaikan lah. Kalau dengan ukuran seperti ini dibanderol dengan harga berapa ini? 70.000. 70.000 gitu. 70.000. Ini toppingnya udah isinya udah luar biasa nih. Ada kejunya, ada jamurnya, ada paprika. Ini toppingnya beef ya? Beef dan jamur itu ya toppingnya. Yang ini Turkish. Kalau yang ini terus kita coba satu-satu dulu ya. Kita coba yang ini. Mungkin kalau panas dia mungkin lebih Bener, lagi gitu ya. Ini karena kebetulan kita udah di kota. Studio juga cukup dingin gitu ya. Jadi nggak panas lagi. Iya, tapi karakter pizza Dewiza itu tetap di adonan rotinya itu walaupun dingin dia tetap lembut. Kalau untuk sausnya ini buat sendiri juga? Enggak, kalau itu enggak. Ya? Kalau saus yang itu enggak. Kita coba nih. Ya kan tetap lembut dia kan? Iya benar, penggemar pizza. Tadi Kak Dewi tanya, kok nggak pernah datang ke Gerai gitu ya? Biasanya by order. Ya. Kebetulan jauh Kak. Oke, saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena cheese-nya emang banyak, langsung terasa ya. Langsung terasa. Benar, rotinya memang beda dari yang biasanya. Gitu ya. Karena ini memang tangannya Kak Dewi yang bisa bikin gitu. Jadi itu untuk dapat adonan seperti itu research juga gitu kan. Kadang kan kita gimana cara anak-anak mudah konsumsi juga, orang tua juga mudah konsumsi gitu kan. Sehingga walaupun udah dingin tetap lembut kan jadi solusi juga. Betul.
Malah sering jadi oleh-oleh sekarang. Jadi oleh-oleh? Orang yang ke Calang, orang yang ke Melabu kadang beli. Oke. Ini bisa dibawa pulang, bisa. Dan mereka nggak perlu panasin lagi, langsung dihajar sama anak-anaknya katanya. Dan ini memang bisa tahan sampai berapa jam sih Kak? Kalau pengalaman dibawa pulang itu sampai ke Langsa loh. Sampai ke Langsa berarti sampai 8 jam kurang lebih? 8 jam kurang lebih, 8 sampai 12 jam masih oke dia. Terus kalau memang mau dipanasin lagi biar lebih crunchy bisa juga Bisa sih. juga gitu ya. Jadi kalau udah bawa pulang ke rumah mau dibikin lebih crunchy lagi juga boleh gitu. Iya. Langsung dimakan juga boleh. Tapi kayaknya paling enak itu langsung makan di tempat gitu Iya. karena masih panas. Iya gitu benar, ya. itu yang efek apa istilahnya melted cheese-nya itu juga berasa. Kemarin kita kan 17 Agustus buat momen lomba tarik pizza. Jadi siapa yang paling panjang nih mozzarellanya yang ketarik gitu. Oh gitu. Jadi Itu pemenang. ini buatnya di gerai waktu Di itu. gerai hari itu. Itu untuk customer? Customer. Oke, kok saya nggak dapat infonya ya? Follow Instagram ya. Udah follow loh. Udah Cuma follow nggak ya. lihat ya kemarin. Cuma ya? terupdate ya. Iya, oke, Iya. oke. Jadi ada lomba tarik pizza tuh, jadi kan menarik dulu kemarin gitu kan. Jadi seru juga karena kan rata-rata konsumen kok udah makan tuh narik gitu kan, kok nggak putus-putus. Ada kemarin sampai yang 80 cm gitu. Wah. Jadi seru. sebenarnya perlu trik marketing juga ya untuk memanfaatkan event-event besar nasional juga gitu. Iya, kan kita nggak mungkin gawangi sendiri semua ya. Kita manusia juga punya keterbatasan. Mungkin kapasitas Dewi adalah sebagai pembisnis dan istilahnya create produk. Nah, kami kebetulan memakai pihak ketiga nih untuk digital marketingnya. Nah, untuk di level untuk di level kami mau istilahnya meningkatkan profitabilitas, kami invest lagi nih. Kami bekerja sama dengan perusahaan digital marketing untuk menghandling itu. Oke, jadi ini penting juga gitu. Jadi kita harus tahu apa-apa aja sih yang bisa kita buat jadi trik marketing kita gitu supaya menarik customer. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain itu kan membangun daya tarik gitu ya. Jadi penasaran nih mungkin customer-nya, oh ada kayak kemarin bikin acara di tarik pizza gitu kan. Wah, ini menarik gitu. Selain customer datang juga customer-nya ada hal positif ataupun yang didapatkan. Dan itu dia juga bahagia gitu kan, karena memang ekspresi setiap keluarga, terutama kan customer kami itu memang banyak keluarga gitu ya. Memang mozzarella effect tuh masya Allah gitu kan, anak-anak tuh happy gitu. Nah itu yang kami lihat ini bisa jadi peluang nih untuk jadi game-gamean gitu kan pada saat momen 17 Agustus kemarin. Nah itu juga kami terbantu sih dengan melibatkan pihak ketiga di digital marketing, karena kita jujur pelaku UMKM nggak mungkin bisa gawangi semua lah. Oke. Nah, kalau untuk varian dari pizzanya sendiri yang paling digemari banyak customer itu apa Kak? Yang varian meat lover sih. Meat lover gitu ya. Itu udah memang best sellernya. Meat lover dan ini si Turkish ini. Oke, Turkish ya satu lagi tadi ya. Si Turkish ini betul-betul signature lah, maksudnya kayaknya jarang ya ada toko pizza yang ini masih ya bisa dibilang jarang lah. Baru dikenal gitu ya. Dan ini bentuknya juga beda gitu ya. Saus di dalamnya juga beda gitu. Apa aja sih yang membedakan dengan pizza biasanya Kak? Itu dari segi adonannya, terus dari segi saus di dalamnya gitu. Dan bentuknya terutama. Bentuknya. Kalau ini isinya daging dan saus keju. Oke, kita coba lagi. Itu sebenarnya enak banget jadi host di Lokal Planner, bisa langsung langsung di review, dirasa. Yang di tengah dong yang banyak ininya, yang banyak saus kejunya. Itu kalau itu ada mozzarellanya juga tadi sih waktu di ini, cuma kan udah dingin ya. Ini termasuk favorit juga sih. Malah justru yang suka Turkish ini yang usia-usia yang kayak kita-kita gini, usia-usia 17 tahun. Oh, yang 17 tahun kayak gini ya, yang masih girly-girly gitu masih girly-girly gitu kan. Gak tahu kenapa mereka kayaknya senang aja dengan taste-nya, mungkin beda gitu ya. Ini ada isinya juga ya? Ada. Ya? Daging kan, memang beda dari segi rasa ya. Iya, beda. Kalau yang yang cheesy tadi kan dia kayak ada asam-asam dari ininya ya. Dari saus bolognese-nya. Kalau ini dia lebih creamy. Jadi ini dominan kejunya ya berarti? Dominan keju, ya. Enak. Gak bisa bohong ya kalau dari cara makannya, udah mulutnya penuh lagi ya, enak banget. Makan pizza tuh harus kayak gitu, nggak bisa dikit-dikit ya. Nggak bisa dikit-dikit gitu kan. Jadi cheese dengan daging. Beef ya, daging. Daging.
dagingnya daging giling segar itu. Kayak kan beda juga gitu kan. Anak-anak juga ada sebagian yang suka, tapi kebanyakan yang dewasa sih. Kalau yang varian Turkis, kalau anak-anak meat lover biasanya. Iya. Apalagi yang ada amazing cheese ini, udahlah. Tapi kalau dari rasanya sih sebenarnya nggak ada ininya sih, memang beda rasa gitu ya. Tapi kalau enaknya tuh sama-sama enak. Sama-sama enak ya. Enak bisa. Alhamdulillah. Jadi balik lagi ke ini ya, istilahnya pelaku UMKM. Saya ingin sekali itu teman-teman yang sama-sama pelaku gitu ya, tetap semangat lah. Walaupun bohong lah kalau bisnis tuh yang laku terus, nah itu tantangan juga tuh. Itu gimana mempertahankan itu Kak? Sabar. Karena kan ada orang mungkin bisnisnya itu stagnan gitu ya, kayaknya omsetnya segini-segini terus gitu ya, nggak ada peningkatan. Nah gitu. itulah perlu research, perlu kita research inovasi apa lagi. Kadang kita butuh berinovasi itu berinovasi, dan kita berinovasi nggak bisa dengan pikiran sendiri. Nah kita juga kadang perlu konsul dengan yang lebih expert, nggak mesti harus sesama genrenya gitu misalnya, tapi dia mengerti bisnis. Dan gitu kita juga coba lihat-lihat lah apa istilahnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat sekitar ini, kebutuhannya seperti apa. Itu kita harus jeli memang. Harus jeli sih ngelihat pasar. Jadi sejauh ini Kak Dewi itu ada ngikutin apa kayak kegiatan-kegiatan yang untuk upgrade diri di bidang bisnis juga nggak sih sebenarnya untuk bisa apa ya menumbuhkan Dewi Zapiza sampai kayak gini gitu? Terakhir kali saya ikut program yang resmi itu programnya dari BI ya. Itu kita kebetulan dapat mentor yang luar biasa. Itu Mas Jaya Setiabudi. Itu Masya Allah sih ilmu dari beliau. Nah sampai saat ini kita masih keep in touch. Jadi kalau ada apa-apa kadang tidak langsung dengan Mas Jayanya, tapi kadang kita sama salah satu ini juga lah mentor di situ, kita kadang suka sharing gitu. Nah itu jadi solusi juga. Terus kadang ada kalanya kalau misalnya saya ikuti tuh YouTube-nya Mas Jaya tuh tentang bisnis. Jadi setiap dia ada update tentang apa, ya kita dengerin gitu. Jadi upgrade diri itu sebenarnya bukan harus cari yang kita harus datang untuk ikut kelas gitu. Enggak sih ya. Sekarang mudah banget kan ya. Mudah banget. Dan gitu jangan malas baca buku lah. Itu sih intinya. Baca buku tuh juga nggak mesti harus yang kayak anak kuliahan gitu, juga enggak gitu. Tapi ya setidaknya ini aja lah istilahnya untuk ngeliat-ngeliat lagi kan, kayak buku-buku bisnis gitu perlu dibaca. Walaupun kita cuma pelaku usaha kecil, tapi berpikirlah besar. Gimana sih apa kadang-kadang ya ada orang mungkin kayak ada keterbatasan gitu untuk upgrade diri gitu ya. Sebenarnya tuh kalau untuk usaha UMKM gini, khususnya mungkin kalau untuk di Aceh ya, apalagi kalau di Banda Aceh gitu, sebenarnya mudah nggak sih ketemu komunitas-komunitas yang bisa sama-sama sharing gitu supaya kita bisa berkembang? Ada sih, ada komunitasnya. Saya sampai sekarang ada teman-teman pelaku UMKM juga. Kami kadang suka duduk, kadang mereka datang ke gerai atau kita ke gerai beliau untuk saling sharing gitu. Ada kebetulan saya ada komunitasnya tuh sama teman-teman. Nah, jadi suka nanya gitu, apalagi yang ada yang lebih senior gitu, nanya gimana sih nih, apa aja kita sharingkan, problem dengan internal SDM lah, problem dengan apalah segala macam. Jadi sharing-sharing itu juga membangun kita. Jadi ada solusi ya ketika kita ketemu dengan komunitas. Tapi Kak kalau untuk apa kuliner ini kan sebenarnya banyak pesaingnya gitu ya. Jadi mudah banyak pesaing karena banyak orang mungkin lebih kayak membangun bisnis kuliner kayaknya gampang menurut mereka gitu. Jadi kalau Dewi Zapiza sendiri gitu ya untuk mempertahankan kualitas dari produk-produknya supaya bisa bersaing gitu terus dengan produk-produk dari usaha yang lain itu gimana? Ya itu kayak dari awal saya bilang. Jadi pada saat kita mau launching produk, itu kita betul-betul harus riset develop. Nah seperti mau keluarin Turkis nih, kita harus benar-benar yakin dulu nih karakter kita kuat. Nah terus kayak kemarin tuh, namanya gerai pizza pasti harus ada spaghetti, pasta dan segala macam. Tapi kalau misalnya diduplikasi Kak, misalnya kan banyak orang ini di pizza udah ada ini, kita buat juga dong gitu. Pasti ada rasa kekhawatiran nggak sih sebenarnya? Khawatir sih. Ada nggak misalnya, waduh udah nyontek kita nih rasanya gimana gitu? Ada sampai kayak gitu nggak? Atau memang yakin banget dengan produk ini? Saya percaya diri sekali dengan produk. Karena kita juga ngeluarin produk juga, research juga, develop juga, kita tahu kekurangan produk kita, kelebihan produk kita apa. Dan alhamdulillah terjaga. Kalau memang mereka mau keluarkan duplikasinya juga nggak ada masalah. Setiap orang punya karakter yang berbeda. Dan kami percaya Dewi Zapiza punya karakter yang kuat di adonan,
saus keju sendiri. Kami yakin gitu. Apa kelebihan Dewiza Pizza? Kapanpun makannya tetap enak. Oh iya benar, ini udah dingin juga rasanya tetap enak gitu ya. Jadi itu yang kita bikin apa, punya jaminan gitu ya. Kita Karakteristik, yakin kita yakin dengan karakteristik produk kita. Jadi apapun inovasi yang kita buat, kita nggak akan meninggalkan karakteristik itu. Nah pada saat kita pun mau explore, kayak saya berapa banyak dulu customer waktu saya baru buka toko, Kak nggak ada spaghetti Kak, kan sugesti orang kan begitu, pizza pasti ada spaghetti. Ya nanti ya, kadang ada sebagian orang, Kak kenapa sih Kak nggak adu-adu aja gitu, spaghetti kan mudah gitu kan. Oh kalau untuk saya nggak bisa gitu. Tetap harus ada spesial Dewiza Pizza, spagettinya seperti apa. Nah sekarang kita udah launching, udah ada dengan karakter khas saus Dewiza Pizzanya gitu. Itu bedanya Dewiza itu memang harus selalu riset dulu, terus punya resep sendiri yang memang yakin banget ini akan digemari banyak orang. Iya, karena kan kita tes juga dulu kan setelah kita create, kita coba tes, kita tahulah teman-teman yang punya tesnya bagus, yang mungkin rajin kulineran, pastilah kita punya teman-teman yang kayak gitu yang suka jalan-jalan dan itu salah satu yang ngebantu kami juga untuk kami improve terus produknya gitu. Jadi saya yakin sih kalau di Banda Aceh udah kenal banget sama Dewiza. Tapi mungkin kalau teman-teman yang mungkin baru hari ini tahu ya tentang ada nih produk-produk dari Dewiza Pizza, kita itu bisa dapatkan di mana aja sih sebenarnya Kak? Saat ini masih di Bato sih. Masih di Bato gitu ya. Dan sekarang juga bisa order by aplikasi Gojek, bisa. Nggak langsung ke WA kita sih, kita ke WA. Langsung ke WA. Nanti ada admin yang balas. Nanti mau di take away sendiri atau mau kita delivery itu bisa. Masih. Jadi gampang sih sekarang ya. Nggak bisa ke gerai langsung, bisa langsung pesan by WA. Tinggal pilih nih menu apa aja yang yang mau dipilih gitu. Dan untuk sekedar informasi karena ini memang made by order, jadi lebih bagus kalau mau dine in itu booking. Karena ada proses 30 menit kan. Betul. Apalagi sekarang ada varian baru yang baru launching tadi gitu ya, yang pasti yang penasaran udah bisa nih ya. Amazing cheese ya. Yang suka dengan keju, yang lumer-lumer gitu kan. Saatnya coba nih sekarang. Terus Kak Dewi di tahap sekarang ini ya gitu ya, apa sih yang masih menjadi kendala di Dewiza Pizza, terus yang jadi kayak tantangan banget gitu yang harus dijalanin sekarang? Kami lagi benar-benar serius dalam mensistemasi bisnisnya. Ini kan kami masih istilahnya kan, tahu nggak sih ada kuadran dari kuadran bisnis itu ya, ada yang self-employed, employee, self-employed, bisnis. Nah, jadi kami ini kami posisi masih di self-employed nih, karena kan belum bisa kita tinggal. Nah tantangan kami saat ini bagaimana bangun Dewiza Pizza menjadi bisnis yang tersistem. Jadi bisnis. Nah itu sih, jadi kita lagi benar-benar perbaiki sistemize baik dari segi produk apa segala macam lagi kita bangun itu, lagi concern kali di situ. Lagi membangun sistemnya memang. Berarti punya cita-cita mengembangkan ini sampai harus punya cabang banyak nggak sih Kak? Goalsnya jadi pizzanya orang Aceh lah di seluruh Aceh, amin. Ya amin gitu ya. Jadi karena masih kalau saya bilang sih satu-satunya yang mungkin banyak dikenal ya sekarang dengan ciri khas sendiri gitu ya. Dan ini kan kayak goals untuk buka franchise misalnya, gitu ya, atau buka cabang gitu ya. Sekarang kita masih fokus di Batoh dulu. Iya, ini makanya ini untuk insya Allah ya, mudah-mudahan Allah izinkan dalam 2-3 tahun kita bisa buka cabang. Tapi untuk membuka cabang itu butuh research, maka ini kita lagi bangun sistemnya sekuat mungkin. Gitu ya. Tapi kalau di posisi sekarang kita udah dapat omset berapa sih Kak kalau hitungan per bulan? Alhamdulillah udah range-nya aja lah gitu ya, supaya teman-teman trainer yang sekarang lagi merintis jadi yakin jadi banget, semangat gitu ya. Pokoknya per bulan kalau omset tuh sekitar 70 sampai 80. 70 sampai 80 ya, udah prospek banget gitu. Jadi kalau teman-teman yang khususnya mungkin yang sekarang merintis di bidang kuliner itu ya, tantangannya tadi udah diceritain oleh Kak Dewi, banyak banget tantangannya, tapi kuncinya tadi harus sabar dan kemudian kita harus punya konsistensi tadi. Dan kita memang harus ibaratnya ke pembisnis itu ya harus tahan banting lah. Tahan banting. Sabar dan jangan terlalu banyak, ya itulah sabar, konsisten, belajar terus. Tapi pernah nggak sih Kak di posisi rugi ternyata? Gitu? Oh ya itu udah pasti. Udah pasti. Bisnis dan rugi itu adalah sohib gitu. Terus itu gimana membangun? Kadang-kadang mungkin ya ada yang karena tadi nggak sabar dan nggak siap menghadapi tantangan itu, begitu rugi. Kami udah ada kita di momen aja. Pernah ada di momen
teruskan atau enggak. Oke. Ada di titik itu. Oke. Ada di titik itu. Terus itu gimana waktu itu akhirnya ikat pinggang. teruskan? Ikat pinggang. Ikat pinggang. Kenceng-kenceng. Iya, benar-benar nahan kebutuhan sekunder, justru bukan tersier yang kami tahan. Kebutuhan sekunder yang penting masih bisa makan, bisnis ini running, go. Yang membuat kami bertahan itu adalah visi tadi, goals tadi. Kami pernah di titik ini diteruskan atau enggak, pernah. Hutang tertumpuk, running bisnisnya stuck, ya kan. Saya rasa kalau pelaku bisnis yang ada di masa ini sekarang mengalami ini, konsisten dengan dirimu mau kemana, yakin nggak dengan produk kita, yakin nggak kamu akan maju di depan. Kalau kamu yakin, run, bertahan, ikat pinggang, Ikat pinggang gitu ikat ya. pinggang, tutup telinga, tutup mata, pakai kacamata kuda. Butuh waktu yang lama lagi nggak sih sebenarnya waktu itu untuk Kalau bangkit kita lagi, fokus Kak? enggak sih, Enggak. tapi memang suara sumbang pasti ada pada saat kita pakai kacamata kuda. Itu harus pakai kacamata kuda dalam artian apa? Mungkin kita pada saat kita lagi fokus bangun bisnis, kita lagi tahan, kehidupan sosial kita akan hilang. Kita mungkin nggak pernah ngungku lagi sama teman-teman, atau kita mungkin ya nggak terlalu prioritas, kita nggak datang apa sih? Karena kan itu efisiensi, ya karena keterbatasan kita itu. Tapi kan kita nggak ngeluh ke orang, kita berjuang untuk itu. Nah, pelaku bisnis harus siap di titik itu. Oke. Nah, jadi kalau memang kita siap untuk istilahnya makan bola pahit, bisnis insya Allah akan sustain. Itulah konteks dari sabar itu tadi ya. Iya, konteks dari sabar itu tadi. Jadi sabar itu, sabar tantangannya, sabar ketika jatuh itu juga bukan jadi harus tadi kita harus berhenti gitu Harus ya. berhenti, Bahkan itu jadi kayak motivasi. motivasi. Gitu ya. Tapi ada nggak sih sebenarnya orang-orang yang sangat mendukung Kak Dewi gitu untuk terus termotivasi untuk ini usaha ini harus jalan terus. Oh nggak iya, bisa, terutama suami, ibu mertua dan ibu saya sendiri. Oke. Nah, mereka adalah 3 angels lah kalau menurut saya yang membuat Dewi Zapiza, alhamdulillah Allah kasih sampai sekarang masih seperti sekarang gitu. Oke. Nah, pada saat kita lagi down itu memang support dari mereka luar biasa. Dari mertua, suami jujur suami selalu ya, kita berjuang bersama ya. Ibu, nah itu harga mati sih. Bersyukur, itu memang harta paling berharga lah dalam kita jalanin ini semua gitu. Jadi kekuatan dari mereka lah. Ya, keberadaan mereka benar-benar memberikan kekuatan begitu ya untuk kita terus bisa berjalan gitu ya. Dan apa ya? Optimisme mereka sih sebenarnya. Mereka optimis sekali. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Saya nggak perlu orang lain kalau ada mereka. Karena kalau bicara orang lain pasti selalu nyari titik-titik kesalahan, kekulahan kita pasti ada gitu kan. Nah, itu tadi harus siap kacamata kuda tadi. Pakai kacamata kuda lurus ke depan, fokus mana. Nanti ada kalanya kita lepas kacamata kuda tuh baru mulai bisa hidup normal lagi. Harus siap dengan kacamata kuda lah kalau mau jadi pembisnis. Tapi kalau Kak Dewi lihat ya bisnis UMKM khususnya yang ada di Aceh sekarang gitu ya, mampu nggak sih sebenarnya kita itu di posisi udah seperti Dewiza sekarang udah bisa dibilang di posisi aman lah gitu Insya ya. Allah, Meskipun nih tadi Kak Dewi bilang pasti fase itu ada ujiannya, ada tantangannya masing-masing, gitu ya. Nah, kalau lihat teman-teman yang lain, sebenarnya bisa sih, itu tadi kalau memang mereka bisa komit dengan apa yang udah mereka mulai, selesaikan apa yang kalian mulai gitu. Kalau kalian memang merasa yakin, tantangan pasti ada. Kalau emang nggak mau tantangan ya udah nggak usah berbisnis. Bisnis itu kaya bonus. Tapi kalau memang dia berjalan bisa menghidupi kita dan beberapa karyawan, ya itulah menciptakan lapangan kerja sendiri kan. Nah, ini yang penting sih sebenarnya. Karena kan bisnis itu ternyata bukan hanya untuk mensejahterakan diri sendiri gitu, tapi ternyata kita bisa membuka lapangan kerja itu tadi. Artinya kan bermanfaat untuk orang banyak juga gitu ya. Apalagi nanti akan ekspansi. Kita lebih perlu gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk sekarang kami udah mulai nih melihat gitu kan mana nih karyawan-karyawan yang bisa kita level up lah, artinya ini udah bisa kita angkat level manager gitu kan. Karena pada saat kita bangun bisnis, yang namanya bisnis bangun sistem, pasti udah ada orang-orang yang kita taruh tuh, ya hanya saya lagi gitu kan. Nah, insya Allah Dewi Zapiza ongoing dalam proses itu gitu sekarang. Nah, tapi kalau kita lihat apa istilahnya peluang kerja itu tadi, saya miris loh. Kemarin saya buka untuk lowongan part time, itu yang ngelamar itu S2. S2 yang melamar gitu. Yang melamar S2, saya kaget, kamu ngapain ngelamar di sini, ini cuma part time yang saya perlu gitu kan untuk weekend. Segitu susahnya mencari pekerjaan sekarang gitu. Jadi
bayangkanlah sarjana berapa banyak Betul. sekarang gitu kan. Tapi lapangan kerja Lapangan sangat kerja sedikit dan mereka juga anak-anak ini kan juga membandrol sarjana nggak mau kerja yang setengah-setengah, ada Iya. juga yang seperti itu gitu Iya. kan. Tapi pada kenyataannya setahun 2 tahun mereka berjalan ya udahlah part time hajar juga lah. aja juga gitu ya. Tapi ada ini juga nggak sih Kak, tantangan juga nih sih sebenarnya untuk SDM Iya. yang bergabung di Dewi Pizza gitu. Apa yang Kak Dewi lakukan gitu untuk karena kan Kak Dewi nggak lepas 100% Iya. gitu ya. Untuk saat Untuk ini bisa belum. mereka mendapatkan skill seperti yang Kak Dewi harapkan khususnya di kitchen nih karena kan Di kitchen. mereka yang ini ya. Ini sih kalau dilihat bagaimana mereka sami'na wa atokna aja, artinya bagaimana mereka khidmat menjalankan SOP. Oke. Jadi kalau mereka betul-betul menjalankan SOP, komitmen, nggak perlu loyalnya sebatas profesional, nggak perlu meranah ke keluarga saya nggak usah. Tapi mereka konsisten dengan SOP, kerja on time, bagus, itu bisa. Oke. Nah untuk mendapat yang kayak gitu aja susah. Susah. Gitu. Malah lebih sering yang melobi gitu. Oh gitu. Istilahnya menyentuh ranah pribadi itu justru saya hilang respect. Oh, oke. Lebih bagus orang yang datang on time, dia kerjakan sesuai SOP, terus dia pulang juga on time. Pada saat saya perlukan secara profesional dia siap, itu ada punya nilai plus bagi saya. Punya nilai plus Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak gampang juga gitu ya untuk bisa mendapatkan karyawan karyawan untuk yang bisa kita percaya gitu Iya. ya, dan mereka bisa bekerja sesuai dengan apa yang memang Iya, kita harapkan betul, gitu. Karena kan betul. ini berpengaruh terhadap layanan kita ya. layanan, produk ya, Produk output itu pengaruh. Oke. Itu tantangan sih. Pernah nggak sih Kak dapat komplain gitu ya karena ada problem dengan waiters atau mungkin karyawan kitchen yang hasilnya yang nggak sesuai dengan Ada. Ya, Oke. itulah makanya kemarin itu evaluasi ternyata nggak bisa nih dilepas begini gitu. Jadi standarisasinya lebih diketatkan lagi gitu kan. Itu saya keras. Sekali, 2 kali mereka buat kesalahan, 3 kali selesai. Selesai. Iya, langsung saya selesaikan gitu kan. Jadi ya udah lebih bagus saya hire yang lain, ngajarin yang lain, tapi dia lebih bagus secara attitude ya untuk jalanin pekerjaannya gitu. Oke, tapi benar nggak sih sebenarnya kalau pembisnis itu tidak bisa melepaskan apa yang udah dikerjakan dari awal sendiri, kemudian akhirnya harus ya tinggal kontrol aja gitu. Ada masanya. Ada masanya. Ada masanya. Makanya sistemnya harus dibangun. Untuk saat ini kan saya masih kontrol kitchen, suami masih ngurusin vendor, kami masih touch langsung konsumen, ya kan? Untuk saat ini. Tapi kan lagi kami menjalani ini, kami pelajari nih, clue-nya berarti SOP-nya kalau menghandling customer tuh gini. Kalau handling vendor tuh yang kita bisa gini. Nah ini sistem ini yang lagi kita buat. Okay. Nah ada kalanya untuk membangun sistem ini nggak cepat juga gitu. Ada teman-teman yang bilang, Kak Dewi kenapa nggak ditinggal aja? Kan udah bisa tuh, udah banyak karyawannya segala macam gitu kan. Ya nggak apa-apa. Nanti ada masanya saya jalan-jalan aja gitu. Oke. Pada saat sistemnya memang udah kuat. Sama seperti saya memulai dulu. Memulai dulu apa? Basic produknya yang kuat. Sehingga alhamdulillah sekarang kita punya loyal customer. Terus sekarang untuk grow dari self employed nih, sekarang saya kan posisinya mau ke bisnis nih. Itu ada prosesnya. Nah itulah ini yang lagi kami bangun untuk systemize bisnis Dewi Pizza. Nah kalau udah systemize, bukan hanya saya bisa remote, tapi untuk membuka cabang pun kita udah siap. Kita udah tahu nih, buka cabang berarti syaratnya tokonya harus begini. Karyawan harus begini, kesiapannya harus begini, target omset sekian. Nah itu kita udah bisa ngomong. Kalau kita nggak bisa ngomong, resikonya sekian. Kalau kita nggak bisa ngomong itu nggak usah mimpi lah buka franchise, resikonya besar kali. Nah itu dia. Jadi nggak mudah sebenarnya menjalani bisnis itu ya? Dibilang mudah-mudah, dibilang nggak mudah, asal mau belajar aja sih. Itu ya kuncinya itu ya, mau belajar gitu. Karena tadi stepnya itu pasti berbeda-beda. Berbeda-beda. Berbeda, ujiannya berbeda, dan cara untuk menghadapinya juga pasti berbeda. Makanya perlu terus belajar. Gitu. Terus belajar. Artinya ini Kak Dewi udah fokus banget di Dewi Pizza atau memang udah ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang atau bisnis lain lagi yang dibangun? Masih fokus. Jadi mimpinya ada, bismillah, tapi nggak mungkin kita spill sekarang gitu kan. Dewi Pizza akan menjadi apa, one day akan buka yang unit seperti apa lagi, itu mimpinya, mimpi besarnya udah ada. Cuma itu tadi kita step by step. Ini lagi benar-benar fokus di systemize. Sehingga karena alhamdulillah juga ada beberapa orang yang tertarik
untuk membeli franchise katanya. Oke, udah ada ya tawaran Udah ada, itu udah ada. datang. Kak, bukalah Kak, yuk saya buka di Biren boleh Kak, misalnya gitu apa segala macam. Itu tawaran udah ada. Tapi kami juga nggak semudah itu juga, artinya jangan sampai orang beli franchise kami konyol kan. Oke. Kalau kita memang nggak settle secara sistemnya, sayang orang juga. Ya, Gitu. jadi prepare-nya harus benar-benar. Prepare-nya harus benar-benar kuat. Ya, terakhir nih Kak Dewi, harapan dan juga mungkin kayak apa closing statement lah gitu untuk teman-teman local planner yang selain menyaksikan tuh lebih semangat lagi merintis usahanya. Ya tetap optimis, fokus, pastikan kalian punya goals jangka pendek, goals jangka panjang, dan itu terprint secara jelas. Itu yang membuat kita konsisten untuk mencapai goals. Kalau nggak ada goals, susah sih ngerunning bisnis, karena tantangannya itu banyak. Itu sih intinya. Oke, baik. Terima kasih nih Kak Dewi udah berbagi ke kita di Local Planner. Mudah-mudahan jadi inspirasi dan juga motivasi local planner yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kita saat ini. Sukses terus untuk Dewi Zabiza dan target goalsnya itu dan Allah mudahkan terkabul gitu ya. Amin. Terima kasih juga nih teman-teman udah menyaksikan kita, tapi jangan lupa like, share, dan subscribe dulu channel YouTube kita TVRI Aceh Official. Disaksikan terus nih, nanti akan ada bintang tamu lainnya yang juga akan menginspirasi dan memotivasi kita untuk dapat terus semangat dalam merintis bisnis. Akhirnya saya Del Medani, sampai jumpa di Local Planner lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.